Selamat pagi adik-adik yang bahagia. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Dan selamat pagi Papa dan Mama yang senantiasa mendampingi adik-adik untuk sekolah minggu. Nah, wah Kak Reni lihat semua sudah pada siap. Semua sudah rindu ingin memuji dan mendengar firman Tuhan tentunya ya. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita mulai, Kak Reni mau pimpin doa untuk kita mulai ibadah pada hari Minggu ini. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kalian ya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati segala yang Engkau berikan dalam hidup kami di sepanjang minggu ini. Tuhan, pada hari ini kami mau bersama-sama dengan teman-teman dan juga kakak-kakak sekolah minggu ingin memuji, menyembah Engkau, dan serta Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Meskipun ibadah masih dilakukan secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan senantiasa hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami, bahkan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan-Mu sempurna sepanjang ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan. Mari sekarang kita sama-sama menyerahkan kita memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku di
Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku akan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku akan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai surga nanti, ku akan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, bahkan rela memberikan nyawanya supaya kita boleh selamat dari hukuman maut. Tuhan rindu untuk kita bisa berrelasi dengan Dia dan juga mendengarkan firman-Nya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah membesarkan nama-Mu, kami sudah memuliakan nama-Mu, membawakan puji-pujian penyembahan kami ya Bapa. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah ya Tuhan, Engkau yang berfirman lewat hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kemampuan ya Bapa. Tuhan, ajar anak-anak-Mu untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, salam adik-adik, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama kakak di ibadah online sekolah minggu GPI BSP. Nah, adik-adik, hari ini kakak di sebuah tempat yang pemandangannya bagus sekali. Banyak suara-suara burung di sini adik-adik ya, banyak pohon-pohon. Nah, ini adalah suatu berkat Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan yang kakak kasih judul jujur ya adik-adik ya. Oke, sebelum kakak akan lanjutkan cerita firman Tuhan, kita akan melihat sebuah keluarga kecil yang hidupnya bahagia. Berarti ada papanya, ada mamanya, dan ada kakak, ada adik. Ada 4 orang yang tinggal di rumah tersebut. Kita akan lihat kehidupan keluarga tersebut bersama-sama. Ayo ikutin kakak. Nah, ini adik-adik, ini adalah sebuah keluarga kecil di mana ini adalah papanya, ini mamanya, ini kakaknya, dan ini adalah
adiknya adik-adik ya. Nah, ceritanya begini adik-adik. Mereka hidup dalam sebuah keluarga, ada 4 anggota keluarga yang sudah kakak ceritakan tadi. Nah, suatu saat papa dan mamanya akan pergi ke suatu tempat. Nah, papanya bilang begini, adik-adik, papa dan mama akan pergi ya. Kalian di rumah baik-baik. Kalian gak usah keluar-keluar rumah. Kalian gak usah pergi cari makanan. Kalian cukup di dalam rumah aja. Demikian juga mamanya bilang juga, betul, kalian tetap di rumah ya, yang baik-baik ya. Papa dan mama gak lama kok perginya. Terus mereka berdua jawab, iya mama, ya papa, seperti itu adik-adik. Nah, akhirnya papa dan mamanya berangkat ke sebuah tempat adik-adik. Mereka pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan kedua anak mereka. Mereka berangkat pergi. Dadah. Akhirnya mereka pergi ke sebuah tempat adik-adik ya. Sehingga di rumah hanya ada 2 orang kakak dan adik ini. Nah, mereka berdua di dalam rumah, dan sehingga mereka ngobrol, nonton TV, main game, dan lain sebagainya sambil nunggu papa mamanya pulang. Nah adik-adik, kok ditunggu-tunggu mama papanya kok gak datang-datang ya? Akhirnya mereka mulai bosan adik-adik. Terus adiknya bilang begini, kakak, kita udah nonton TV, kita udah main game, kita udah makan, tapi kok mama papa belum pulang ya? Aku bosen nih. Terus kakaknya bilang gini, tunggu aja dulu, paling sebentar lagi juga pulang. Terus adiknya juga bilang gini lagi, bosen kak, ayo main yang lain dong. Lah mau main apa? Nah adiknya ini ngajak gantian main bola adik-adik ya. Di dalam rumah masuk main bola adik-adik. Terus kakaknya, jangan adik, di dalam rumah masuk main bola, nanti kalau kena barang-barang yang di rumah bisa rusak, nanti bisa dimarahin kita. Nggak apa-apa kak, dia adiknya bilang gitu, nggak apa-apa, hati-hati mainnya, daripada aku bosan. Nah akhirnya kakaknya bilang, ya udah deh kalau gitu, ayo main bola. Nah adik-adik, nah terus akhirnya kakak dan adik ini bermain bola di dalam rumah adik-adik ya. Bermain bola di dalam rumah. Jeder, begitu. Nah, tiba-tiba adik-adik, si adik ini nendang bola, jeder, mengenai pot bunga yang ada di meja, yang potnya itu adalah pot kesayangan mamanya. Akhirnya potnya itu pecah adik-adik. Nah, setelah potnya pecah, si adik ini ketakutan. Aduh, gimana ya? Aduh, terus kakaknya, makanya udah aku bilang dari tadi, kalau di dalam rumah jangan main bola. Tapi adiknya ngeyel sih main bola. Terus adiknya bingung adik-adik. Aduh, gimana nih ya? Kalau orang bingung itu ya bingung adik-adik. Akhirnya dia bilang, kak, nanti jangan dimarahin ya aku, kak, nanti jangan dibilangin ya ke mama ya gitu. Adiknya ini punya cara, dia berpikir gimana ya, dia pusing bingung gimana ya. Nah akhirnya dia punya ide. Akhirnya potnya yang pecah dia betulin, diikat pakai karet adik-adik. Tapi kakaknya kan tahu adik-adik. Dia bilang, awas lo kak, jangan bilangin lo ya, jangan bilangin kalau adik mecahin. Terus kakaknya bilang gini,
Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu tiap hari harus jajanin kakak, biar kakak nggak bilang sama ibu, ya udah deh daripada aku nanti dimarahin mama. Nah, akhirnya ada ikatan janji antara kakaknya dan adiknya, adik-adik. Janjinya apa? Si kakak tiap hari harus dijajanin sama adiknya. Nah, kalau tidak sampai jajanin, maka rahasianya adik ini akan dibongkar oleh kakaknya, yaitu bilang sama mamanya. Nah, kalau sampai mamanya ketahuan, adiknya bakal kena marah. Nah, marah adik-adik ya. Terus adik-adik mereka berdua nunggu mamanya papanya pulang. Terus tiba-tiba mamanya pulang adik-adik. Tang. Halo semuanya, papa mama pulang. Wah, papa mamanya pulang dari pergi, udah sampai rumah. Nih adik dan kakak di sini, mereka berdua dengan hati yang malu dan takut adik-adik, terutama adiknya. Gimana kalian di rumah, baik-baik saja kan? Iya ma, iya pa, gitu adik-adik ya. Terus adik-adik kemudian mereka seperti biasa melakukan aktivitas di rumah. Tapi ini si adiknya ini, dia berusaha untuk menutup kejadian yang terjadi tadi. Dia tiap pagi adik-adik bangun tidur, dia di hatinya itu gimana ya caranya supaya mama nggak tahu. Dia masih ada beban di hatinya, takutnya mamanya tahu kalau pot kesayangan mamanya itu pecah. Dia berusaha untuk menutupi, mengalihkan masalah adik. Terus masalah yang kedua buat adik ini, beban yang kedua buat adik ini, dia tiap hari harus jajanin kakaknya. Oke, hari pertama berhasil. Nah, adik mana janjinya? Gitu berdua. Ayo, ini udah pagi. Yuk jajanin. Oke, akhirnya mereka jajan. Udah selesai urusannya, aman. Terus besoknya gitu lagi, datang bangun tidur, adik ayo jajan. Wah, jajan lagi. Udah selesai, sampai di rumah adiknya masih terbeban lagi. Gimana caranya mamanya nggak tahu lagi kalau potnya pecah adik-adik. Nah, tiap hari gitu terus, akhirnya si adik ini hidupnya penuh dengan beban adik-adik. Penuh dengan beban karena dia harus menyembunyikan apa yang terjadi tadi, yaitu pot mamanya pecah. Terus yang kedua, dia harus jajanin terus ke kakaknya supaya kakaknya nggak bilang-bilang. Nah, terus akhirnya nih gambarnya adik ini kakak bawa. Nah, akhirnya adik ini nggak kuat adik-adik karena tiap hari harus jajanin kakaknya supaya masalah tidak terbongkar. Terus kemudian dia harus menyembunyikan masalah ini supaya mamanya tidak ketahuan. Akhirnya hidup dalam kehidupan yang penuh beban si adik ini. Akhirnya dia berpikir gimana terlepas ini. Akhirnya adik ini datang kepada Tuhan, berdoa adiknya. Oh Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Berikanlah kepada saya jalan keluar, seperti itu ya. Nah, akhirnya Roh Kudus bicara sama adik ini. Kamu harus mengaku dosa. Nah, adik-adik akhirnya adik ini
datang kepada mamanya. Datang kepada mamanya. Bilang gini, Mama, aku mau ngomong sama Mama. Oh ya, silakan Dek. Nah, ini udah ketakutan. Ini aku pasti dimarahin nanti. Aku pasti dimarahin karena potnya mamaku aku pecahin. Akhirnya adik ini bilang, Mama, aku mau bilang. Ya silakan, bilang apa? Ayo cepat. Ma, tapi jangan marah ya. Oh enggak. Kamu kan anak yang Mama sayangin gitu ya. Terus akhirnya adik ini bilang gini, Ma, aku minta maaf ya karena pot kesayangan Mama adik pecahin. Oh, akhirnya mamanya ini dengan senang hati adik-adik nggak marah mamanya, tapi mamanya malah senang karena anaknya mau jujur, karena mau mengakui dosanya adik-adik. Nah, akhirnya mamanya mengampuni. Terus si adik juga senang, terlepas dari beban adik-adik. Akhirnya bebas si adik ini karena dia sudah mengakui kesalahannya. Dia mau jujur adik-adik, jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan orang tuanya. Akhirnya mereka sudah dipulihkan, gak ada lagi beban, gak ada lagi rasa yang membebani. Akhirnya mereka pulang. Mamanya kembali. Nah ini kakaknya nggak tahu nih kakaknya. Nah kakaknya ini pagi-pagi, ayo adik, kamu punya kewajiban apa? Kewajiban apa emangnya? Kamu harus jajanin. Kalau nggak jajanin aku bilangin, siapa takut. Nah, loh berani-beraninya kamu. Kakaknya bilang gitu. Emang kenapa? Nah, akhirnya adik sama kakak pulang. Pagi hari ini dari kakak cukup sampai di sini. Ayo kita angkat tangan kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajari kami untuk hidup dalam kejujuran, untuk hidup selalu berharap kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami ingin menyerahkan segala kesalahan kami Tuhan. Apa yang kami telah lakukan, biarlah Tuhan selalu mengampuni setiap kami. Karena kami mau Tuhan menyerahkan segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Supaya kami boleh bebas dari belenggu dosa, dari beban yang membebani hidup setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami mau jujur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bye. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik diberkati. Tetapi jangan hanya didengarkan saja ya adik-adik. Kita semua harus menjadi pelaku firman, anak-anak yang luar biasa. Dan tetap semangat ya adik-adik. Kita akan berjumpa minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu melalui YouTube GBI BSB Kids. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.